Kemarin udah kita sedikit singgung tentang manaqib siapa Habib Muhammad Haddad dan muqaddimah kitab. Untuk pemirsa di TV akan ditayangkan ulang insyaallah. Wa ba'du, setelah bismillah, alhamdulillah dan syahadat dan sholawat, wa ba'du. Fahadihi risalatun fi fadaili syahri Ramadan. Ini risalah. Risalah itu buku kecil dalam yang membahas tentang fadilah-fadilah Ramadan dan hukum-hukum puasa, yang mana mimma labudda min ma'rifatihi likulli muslim. Setiap muslim harus mengetahuinya, baik dari kitab ini atau kitab yang lain yang sama dengan ini. Karena kita ibadah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, dan ibadah yang mendapat pahala ibadah yang benar. Benar itu harus tahu ilmunya. Jadi nggak bisa kita alasan seperti sebagian orang, nggak usah dipersulit, Allah Rahim. Ini memang ini omongan orang malas biasanya. Jangan diperrepot, Allah Rahim. Repot gimana sih? Disuruh nyari ilmu kok, disuruh mempelajari cara sholat, cara puasa, syarat sahnya puasa, kok diperrepot? Nggak ada yang repot, cuma sebentar. Memang Allah Rahim, tapi Allah itu punya aturan. Puasa harus sesuai aturan Allah. Dikatakan oleh ulama, ibadah itu menghasilkan pahala dengan dua syarat. Dengan dua syarat baru bisa dapat pahala. Yang pertama, ibadahnya harus benar menurut syariat Nabi. Kalau ibadahnya enggak benar, sholatnya enggak benar, puasanya enggak benar, enggak sah. Kalau enggak sah, jangan harap pahala, enggak dapat. Yang kedua, harus ikhlas. Benar tapi enggak ikhlas, enggak dapat pahala. Ikhlas tapi enggak benar, ya lebih parah lagi. Yang penting ikhlas, bukan yang penting ikhlas, ikhlas penting, ilmu juga penting. Itu harus dipelajari. Insyaallah kitab ini lengkap ya. Fadilah-fadilah ada dan hukum-hukum ada. Fadilah bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan wa hukmu siyam." Pertama membahas tentang Ramadan itu sendiri dan kewajiban puasa. Dikarenakan mencegah nafsu atas apa yang biasa dan senang dia lakukan itu berat, maka kewajiban puasa itu ditunda oleh Allah, enggak di awal-awal syariat atau awal-awal wahyu turun, ditunda sampai setelah Nabi diutus 13 tahun ditambah 2 tahun, 15 tahun baru diwajibkan puasa. Di Mekah 13 tahun tidak ada kewajiban puasa. 13 tahun. Kenapa?
karena puasa itu berat. Harus enggak makan, enggak minum seharian. Maka rahmatnya Allah kepada umat Nabi seperti yang kita dengar tadi dari Habib Jamal. Beliau ini alumni Ribat Tarim, santri dari guru mulia kita Habib Salim Asyatiri. Cintanya Allah kepada umat Nabi itu luar biasa. Sampai banyak hukum itu bertahap. Bertahap. Menjaga umat Nabi jangan berat. Diharamkannya khamar bertahap. Karena di saat itu khamar itu menjadi minuman apa ya? Minuman favorit. Kayak kopi gitu. Ada tamu langsung yang dikeluarkan apa sekarang? Kopi. Kalau dulu ada tamu khamar. Ada perayaan khamar. Pokoknya khamar itu minuman favorit. Sebelum ada Islam. Ketika datang Islam, diharamkannya khamar bertahap. Pelan-pelan supaya enggak kaget. Pertama dikatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat kalau lagi mabuk. Jadi mereka enggak dilarang mabuk, tapi dilarang mabuk waktu sholat. Waktu sholat mabuk dilarang. Nanti akhirnya maunya baca Fatihah muji Allah, hanya nyaci Allah nanti karena teler. Sehingga mereka itu lihat mau sholat subuh udah malam itu enggak mabuk udah. Jam-jam nanti mabuk ini berapa jam teler ini ya. Dijaga udah. Pagi habis sholat subuh baru teler. Masih lama kan duhurnya. Habis duhur siap-siap. Asar, waduh bentar waktunya. Jadi mulai mereka kurangi minum. Lama-lama turun ayat Al-Quran. Khamar itu memang ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Mulai akhirnya turun ayat lagi, sudah mulai iman tambah kuat, sudah mulai terbiasa dikurangi minum khamar. Khamar najis haram, langsung ditinggal semua. Ini bisa jadi contoh sampean yang ngerokok. Bertahap gitu loh. Bertahap. Kurangi. Wah sudah dilatih sama Ramadan. Mulai pagi sampai maghrib. Ada yang rokokan? Gak ada kan? Karena rokok itu membatalkan puasa Pak. Oh, kan asap Beb. Bukan asap. Saja terpemitan lah. Buktinya bisa sampai mulai pagi sampai maghrib tidak ngerokok. Berarti yang ngomong tidak bisa saya, tidak bisa ninggalkan rokokan 1 jam itu tidak kuat. Syarbak. Bohong dibohongi nafsu. Buktinya nih mulai pagi sampai mulai subuh sampai maghrib bisa. Puasa juga gitu. 13 tahun di Mekah enggak ada Nabi mewajibkan puasa. Ramadan ya. Baru hijrah belum ada kewajiban puasa. Tahun kedua setelah hijrah Nabi di Madinah bulan Sya'ban baru diwajibkan puasa Ramadan dan juga di bulan itu diwajibkan zakat fitir. Bulan yang sama, tahun yang sama. Kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban zakat fitir tahun kedua setelah Nabi hijrah pada bulan Sya'ban. Diturunkan oleh Allah Al-Quran ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di bulan itu Al-Quran.
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan menjelaskan hal-hal tentang hidayah, tentang hukum. Insyaallah. Maka sangat tepat jika diadakan khataman Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu bulan ulang tahunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadan falyasumhu, maka wajib dia puasa. Al-Baqarah ayat 185. Oh, maaf Beb, ada tulisannya di sini. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka dia harus puasa. Nah, ini sedikit saya singgung. Jika kita hidup tidak ada yang ngatur, gak ada pemerintah, kita hidup di hutan, kita hidup di padang pasir, maka kita yang melihat hilal itu sendiri. Paham ya? Tapi jika sudah ada pemerintah yang ngatur, ada tim yang sudah diutus oleh pemerintah untuk melihat hilal, maka pasrahkan kepada mereka. Dikatakan para salaf kita di Tarim, beliau itu ulama, aulia, lengkap. Gak pernah ruwet urusan tanggal 1 Ramadan. Diserahkan sama pemerintah. Pemerintah ngomong besok Ramadan, mereka langsung tarawih, besok puasa. Pemerintah yang ngomong besok masih Sya'ban 30 hari, Ramadan besok lusa, ya mereka enggak tarawih, enggak puasa, besoknya yang tarawih. Selama kita di sana mondok itu enggak pernah ruwet 1 Ramadan 1 Syawal itu. Di Indonesia ini macam-macam, pasti ruwet sampai sumpek. Setiap 1 Ramadan 1 Syawal ruwet ribut, apalagi sekarang zaman medsos ini. Ruwet isinya itu. Ini lihat, ini enggak lihat, ini lihat. Yang nyuruh ente lihat ini siapa? Organisasi itu sebetulnya itu tidak berhak untuk menentukan 1 Ramadan 1 Syawal. Siapapun organisasinya, apapun organisasinya, udah serahkan pemerintah. Pemerintah juga mengambil dari organisasi ini, organisasi ini, organisasi ini. Udah, ketika ditetapkan oleh mereka puasa, nggak ditetapkan, lo ada yang lihat, lo terus kalau ada yang lihat harus ditetapkan gitu. Nah, belajar mas. Gak harus ditetapkan walaupun ada yang lihat. Karena mereka itu ada kategorinya. Yang lihat hilal itu harus dilihat siapa ini, adil apa enggak, fasik apa enggak, panjang masih syaratnya. Bukan ada yang lihat langsung ditetapkan. Itu haknya mereka. Ketika mereka anggap ini tidak mungkin, ini orang yang enggak percaya, ini tidak mungkin bisa terlihat, enggak diputuskan, ya sudah, selesai. Loh, kalau Ramadan benar gimana, Beb? Ramadan benar ya apa sih? Enggak Ramadan kok Ramadan benar? Ini pertanyaan yang perlu ditanyakan. Enggak Ramadan ini loh. Kalau ternyata Ramadan, enggak
Kalau pemerintah ngomong bukan Ramadan berarti nggak Ramadan. Nggak ada pertanyaan kalau Ramadan bener itu nggak ada pertanyaan itu. Itu intinya ngada-ngada nggak ruwet. 1 Syawal ternyata Ramadan ditetapkan 30 hari. Syawal masih besok lusa. Kalau ternyata besok lebaran gimana? Kita puasa lebaran. Kan haram puasa lebaran. Inti yang haram. Inti ngomong gini nih haram. Gak ruwet. Kalau pemerintah sudah mengatakan besok masih puasa, ya berarti besok itu puasa nggak lebaran. Gitu loh. Gak ada pertanyaan. Kalau ternyata kenyataannya Idul Fitri gimana? Kalau ternyata 1 Syawal gimana? Itu nggak ada itu. Itu akal kamu itu. Kalau kamu lihat hilal, kamu tok yang puasa. Kamu lihat hilal 1 Syawal, kamu tok yang lebaran. Dan orang yang percaya sama kamu yang bingung sama-sama bingungnya itu. Udahlah, ayo kita ibadah yang nyaman, gitu loh. Ibadah yang enak, serahkan sudah pemerintah. Kalau pemerintahnya fasik gimana? Bukan urusan anak sama kamu. Salahnya kamu ada pemilih fasik. Kok udah jadi udah. Itu loh. Kecuali kalau kafir. Nah, ini perlu dipahami ya. Kalau ada yang nggak paham sama ini ya terserah gitu loh. Tapi kita ini capek. Organisasi ini ngutus, organisasi ini ngutus. Besok Ramadan kami berpuasa. La ilaha illallah. Kok seneng temen tukaran nih. Kok seneng keker-kekeran itu kok seneng. Membuat yang di bawah ini bingung umat ini. Kok tak mari-mari ruwet orang Islam ini. Orang Kristen, orang kafir tertawa sama kita. Kok tak mari-mari ruwet. Setiap Ramadan ruwet. Di Hadramaut gak ada, Pak. Apa mereka itu gak alim? Apa pemerintah sana itu adil? Sama. Di mana-mana pemerintah ya kurang lebih kayak ini. Oh nanti kalau Imam Mahdi turun, keluar di bayat, Nabi Isa turun, baru pemerintahannya itu hebat. Presidennya Isa bin Maryam. Waduh, presidennya Nabi Isa bin Maryam, Nabi Rasul. Gubernurnya aulia semua. Bupatinya wali semua. Wali kotanya aulia semua. Sekarang kan wali kota wali. Namanya tok wali. Camatnya wali semua. Pak tingginya wali semua. Itu zamannya nanti Nabi Isa. Kalau sekarang ya wis terima ini salah-salah yusal silu salah-salah ini sudah. Udah biarin, yang penting kita jadi orang baik. Jangan mendukung kemaksiatan, jangan mendukung kemungkaran. Udah yang bukan tugas kita biarin diurus mereka gitu loh. Maka jangan mau dibodohi. Ya, karena ada ya, saya jelaskan sama Anda dan sama yang menyaksikan acara ini. Ada memang usaha-usaha kita supaya gak percaya sama pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah disalahkan, dicari kesalahannya. Kenapa? Mereka mujahidin. Lah, mereka ada kepentingan. Mereka ada kepentingan. Mereka ingin jadi seperti yang ada ini, tapi nggak bisa. Sehingga yang ada ini gimana caranya supaya jatuh? Kita diperalat. Orang-orang yang baik ini kadang-kadang dibakar. Allahu Akbar, jihad. Jangan percaya, ini mungkar, ini maksiat. Ada yang lihat hilal kok gak diterima. Memang pemerintah kita. Wah, ini di belakangnya orang ini ada memang usaha untuk keadaan ini kacau. Supaya ruwet, supaya gak aman, supaya gak tentram. Jangan mau dibodohi ya. Harus cerdas sampean sekarang. Udah biarin.
Jangan dukung kemaksiatannya siapapun. Jangan dukung kemungkarannya siapapun. Ketika ada gerakan gini, apa di belakang Anda? Itu ya, jangan mau diperalat. Mendelik puasa-puasa. Astagfirullahaladzim. Sini baca rotib, dzikir, istighfar, dosanya inti banyak, dosa keluarga inti banyak. Ini akhir zaman, mau apa inti? Kembali sudah. Nabi nyuruh kita kembali ke rumah masing-masing, genakno keluarga masing-masing. Alaikum bi khawasi nafsikum. Faham ya? Nanti 1 Syawal ini nanti lihat. Sampai lihat. Ono mana? Ada lagi nih. Terlihat hilal 1 Syawal. Kok enggak ditetapkan sama pemerintah? Ini ada unsur politik. Gimana kita puasa? 1 Syawal kita puasa, Idul Fitri kita puasa. Haram Habib. Inti yang haram. Inti yang haram. Kalau sudah pemerintah tidak menetapkan besok 1 Syawal, ya berarti besok Ramadan. Gak ada kalimat kalau 1 Syawal, kalau gak ada, itu gak ada. Itu enggak ada. Besok Ramadan, ya Ramadan. Berarti besok lusa Syawal. Udah selesai. Kalau enggak ada, kalau untuk ente kalau mau bingung sendiri. Ente kalau mau ruwet toh sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang untuk bingung. Jangan ngajak-ngajak orang untuk ruwet. Kita udah cukup dosa kita banyak, ruwet dengan dosa kita masing-masing. Jangan diruweti hal yang enggak mestinya ruwet gitu loh. Yang enggak mestinya dipermasalahkan, jangan dipermasalahkan. Kalau Anda memang ada sesuatu yang Anda inginkan dari ini, tolong jangan ngajak-ngajak yang lain. Silahkan Anda teriak-teriak di mana, di alun-alun, teriak di pelabuhan. Umat Islam biarlah seperti mengikuti jejak nenek moyang kita, para salafus shalihin, aulia, ya, hidup enak, tenang. Besok lebaran enggak ya? Ya tunggu cetel TV. Lihat ketetapan Menteri Agama apa? Oh besok lebaran. Ayo takbir. Oh besok puasa. Lebaran puasa 30 hari. Ayo tarawih. Selesai. Ya. Kalau 1 Syawal. Oh, ibu, tolong jangan kalau lagi. Masya Allah. Faham? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Makanya kalau belajar itu harus punya guru. Jangan satu hadis dibuat patokan, ditafsirkan sendiri. Itulah ya. Satu ayat dibuat patokan, ditafsirkan sendiri. Hadis banyak, ayat banyak. Yang paling bisa dan tepat memahami ayat dan hadis itu para ulama, bukan saya dan Anda. Baik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam ini dibangun 5 pondasi, 5 cagak. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama syahadat, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, hajjil bait, pergi haji bagi yang mampu. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Ini pondasinya Islam. Jadi harus dilaksanakan semua. Kalau enggak, ya Islamnya enggak sempurna. Syahadat itu yang pertama. Syarat masuk Islam itu syahadat. Mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim mudah.
udah muslim. Memang Allah permudah orang untuk masuk agama Allah, itu dipermudah sama Allah supaya umat Nabi ini mudah masuk surga. Dipermudah. Kafir mulai kecil sampai tua, mati kurang 2 hari syahadat, muslim. Baru belajar sholat, baru sholat sehari mati, husnul khotimah. Islamnya cuma 2 hari masuk surga, ya nasibnya bagus. Umat Muhammad seperti dikatakan Habib Jamal tadi, umat Nabi ini luar biasa. Sementing nurut sama Nabi selamat. Kalau ada umat Nabi yang capek itu ruwet sendiri dia. Dia bikin dirinya capek sendiri. Sebetulnya umat Nabi ini gampang. Yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan dipersulit hidup ini. Permudah ibadah ini, jangan dipersulit. Masuk Islam permudah, lihat Allah. Kafir mulai kecil sampai tua, syahadat, masuk Islam. Mati kurang 2 hari, syahadat masuk Islam. Enak beb ya, enak. 2 hari baru ibadah masuk Islam. Ada yang belum sholat, belum pernah sholat masuk surga. Gak pernah sholat dalam hidupnya sama sekali, mati masuk surga. Di zaman Nabi itu, ketika Nabi perang apa itu? Upana. Ghazwa apa itu? Datang karena satu kabilah banyak yang masuk Islam dan ikut perang bersama Nabi. Orang yang belum Islam di kabilah itu ikut juga, terpanggil. Karena sukunya ikut perang, maka dia ikut walaupun dia tidak seagama dengan Nabi. Nabi ya, manasta'inu bimusyrik. Untuk membela agama ini kami tidak mau minta bantuan orang musyrik. Yang musyrik pulang, kami enggak butuh dengan Anda. Padahal perang kan butuh banyak orang. Tapi untuk Nabi ini ibadah. Kami tidak mau minta bantuan orang musyrik dalam peperangan. Yang musyrik pulang. Ada 3 orang. Ya apa ini disuruh pulang sama Muhammad? Dia enggak beriman sama Nabi. Mau pulang malu. Hanya musyawarah. Apa yang salah dari Muhammad ini? Kita lihat bagus, akhlak, ajarannya baik, semuanya baik. Benar Muhammad ini. Iya ya, kenapa kita enggak mau masuk Islam ya? Daripada pulang, kita Islam haris. Memang Muhammad ini benar. Ya, masuk hidayah, masuk Islam. Masuk Islam, perang mati 3 orang ini. Belum pernah sholat dia, masuk surga udah, husnul khotimah. Gampang ya, gampang memang. Jangan kayak ada orang. Ini guyon tapi ngawur ini ya. Ada orang Cina udah tua. Cina ini kaya. Udah tua, umurnya kurang seminggu mungkin udah. Dapat hidayah. Datang ke salah satu tokoh. Kalau saya mau masuk Islam. Yang didatangi ini orang suka guyon. Saya mau masuk Islam. Kamu? Iya. Dalam hatinya ini kok enak. Udah hidup gak pernah sholat, gak pernah puasa. Yang haram semua dilakukan. Kaya. Ini umurnya kurang 2 hari mau masuk Islam. Udah hidup dunia enak, nanti akhirnya surga lagi. Kalau saran saya jangan. Loh, kaget ini semua tokoh kalau ada yang datang masuk Islam senang, didukung. Oh, syukur, hidayah, dapat hadiah besar sampean. Ini kok aneh orang ini. Jangan. Pikiran lagi. Dia tahu Islam. Islam itu wajib sholat. Kamu enak-enak kerja siang hari harus sholat.
Subuh enak-enak tidur, harus sholat. Terus Ramadan 30 hari puasa. Kamu cari duit repot-repot, harus dikeluarkan zakat. Berat Islam itu, capek ente. Bingung ini orang, datang ke kiai. Kiai, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah, hidayah, syukur sama Allah. Tapi sama fulan bin fulan itu enggak boleh kiai. Hah? Enggak boleh? Iya, sik tunggu. Kiai ini takdim sama orang itu. Dia yakin dia orang soleh. Sik, ada apa ini gitu. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Kenapa kok enggak boleh kamu? Ditelepon. Fulan. Kalau iya ada apa? Itu ada yang mau masuk Islam, Cina fulan bin fulan. Oh iya, datang ke sampean Yai. Iya. Katanya sampean enggak boleh. Iya. Kenapa? Kok enak? Udah hidup seneng, enggak pernah sholat, enggak pernah apa. Umur kurang 2 hari mati, masuk Islam, masuk surga dia. Kita mulai kecil sholat Yai. Mulai kecil kita puasa. Mulai kecil kita jauh dari maksiat, yang khamar kita nggak berani, zina kita nggak apa. Ini semua dilakukan sudah umur 2 hari mau mati Islam. Surga nanti, dunia enak, akhiratnya enak. Ya Allah, tak pikir ada apa. Di sini masuk Islam itu guyon dia. Masya Allah, gampang syahadat masuk Islam ya. Kedua sholat. Ketiga zakat, keempat haji, ada yang mengatakan keempat puasa, kelima haji. Semuanya dilakukan. Udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam agama Islam itu seluruhnya supaya Anda dapat rahmat sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Sholat tapi enggak puasa. Puasa tapi enggak sholat. Sholat tapi enggak zakat. Zakat tapi enggak sholat. Ini ya dapatnya dari Allah separuh-separuh. Kayak Juhaina itu tadi. Kalau diampuni dosanya alhamdulillah. Kalau enggak ya dibakar di neraka. Na'udzubillah. Masuk ke Islam semuanya, maka Anda akan dapatkan Allah semuanya. Ada orang saleh menjadi orang besar. Ketika ditanya, di mana sih asal usulnya kau jadi orang hebat ini? Saya ini mendapat nasihat yang berharga dari Ibnu Sammak. Ada ulama namanya Ibnu Sammak. Dia sering pidato di pasar. Kebetulan orang ini di pasar waktu itu menjadi orang yang jauh dari Allah. Saya dengar Ibnu Sammak ini berpidato. Man kana ma'allah sa'ah kana Allahu ma'ah sa'ah. Siapa yang bersama Allah saat-saat tertentu, di masjid sama Allah, di pasar sama setan. Bohong, di masjid wiritan. Di pasar lain lagi, sudah timbangan dikurangi. Ini bohong. Ini sama Allah sa'ah wa sa'ah. Sesaat sama Allah, sesaat enggak sama Allah. Allah juga gitu sama dia, sa'ah wa sa'ah. Ketika di masjid zikir dikasih rahmat. Di maksiat, di pasar maksiat dikasih laknat. Wa man kana ma'allahu jumlah, kana Allah ma'ahu jumlah. Kullah. Siapa yang sama Allah seluruhnya, di masjid sama Allah, di pasar sama Allah, di rumah sama Allah, di jalan sama Allah, di kotanya sama Allah, di luar kotanya sama Allah, taat dimanapun dia berada, maka Allah akan selalu bersama dia. Di pasar dia diberi nikmat oleh Allah, tenang hatinya. Di masjid diberi nikmat, di pasar sama Allah diberi nikmat, hatinya tenang. Orang-orang sumpek dapat laknat, dia dapat rahmat. Di jalan zikir sama Allah dapat rahmat. Di kotanya zikir taat sama Allah dapat rahmat. Di luar kotanya taat sama Allah dapat rahmat. Dari situ saya ingin
dapat rahmat terus, berarti saya harus taat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa sama Allah, dimanapun kamu berada, maka Allah akan bersama kita dimanapun kita berada. Kalau sama kita nggak ada sumpek, sama kita Allah nggak ada itu gelisah. Ini rukun Islam ada 5, maka semua kita lihat masing-masing, sudahkah kita melaksanakannya? Sudahkah kita melaksanakannya dengan sempurna atau belum? Ayo diperbaiki. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang berkah insyaallah. Itu dikatakan dari sini puasa Ramadan itu hukumnya wajib, kita yakini bahwa dia rukun Islam. Yang kedua, wajib untuk kita kerjakan. Kalau sudah maklum minad din bid-darurah, wajib kita tahu salat itu fardu wajib, puasa itu fardu wajib. Kalau sudah wajib diketahui kemudian diingkari, maka hukumnya kafir. Siapa yang mengatakan sholat itu enggak wajib, maka dia kafir. Walaupun dia sholat. Tapi kalau meyakini sholat tidak wajib, kafir. Sholat 5 waktu ya. Puasa Ramadan itu enggak wajib, kafir. Walaupun dia puasa. Siapa yang mengingkari, maka hukumnya kafir. Yang meninggalkannya karena malas, fasik. Siapa yang tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, dan dia meyakini sholat itu wajib, tapi karena dia malas, dia nggak sholat, maka di madzhab Imam Syafi'i hukumnya fasik, dosa besar. Tapi di madzhab Imam Ahmad kafir. Yang nggak sholat sengaja hukumnya kafir. Kalau mau sholat lagi, syahadat lagi. Karena hadisnya sharih, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja enggak sholat, maka dia kafir dengan nyata. Hadisnya jelas. Imam Syafi'i mensyarahkan maksudnya meninggalkan sholat, tidak percaya kewajiban sholat. Kalau hanya ninggalkan saja karena malas, tapi masih meyakini sholat itu wajib, di madzhab Imam Syafi'i enggak kafir. Itu orang yang enggak sholat, mati dalam keadaan dia enggak sholat, tetap dihukumi muslim, tetap wajib kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kubur di kuburan Cina. Dikubur di kuburan Islam ya. Walaupun dia enggak sholat. Tentang hakikatnya dia kafir atau enggak bukan urusan kita, urusan Allah itu. Yang penting dohirnya dia muslim. Paham ya? Seperti itu juga orang yang enggak puasa, kalau dia yakin puasa itu wajib tapi dia enggak puasa, maka hukumnya fasik, tidak kafir. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya puasa, masyarakat kita semuanya puasa. Kita ciptakan suasana Ramadan yang indah insyaallah. Mudah-mudahan Masjid Baitur Rahmah menjadi masjid yang berkah insyaallah. Sesuai namanya, rumahnya Allah yang Maha Rahman, semua yang masuk dapat rahmat Allah. Semua yang menyumbang dapat rahmat Allah. Semua yang hadir dapat rahmat Allah. Semua yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tarim dapat rahmat Allah, atau melalui media apapun dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal ya Rabb. Ramadan malam ini sudah malam yang ke-9 Ramadan. Tahu artinya malam 9? Berarti malam tinggal 1 malam lagi. Besok malam terakhir 10 pertama. Malam terakhir 10 pertama yang dinyatakan oleh Nabi awaluhu rahmah. 10 pertama hujan rahmat, besok malam terakhir. Ayo yang masih belum mendapat rahmat
kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 10 hilang kita belum dapat rahmat. Tandanya gimana Habib? Gimana dengan sholat Anda? Kita sholatnya gimana? Udah merasa nikmat enggak sama Allah? Udah merasa nikmat enggak ketika berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sudah semangat enggak dapat baca Quran? Masih milih terawih yang paling cepat apa sudah milih terawih yang paling khusyuk? Itu tanda-tanda rahmat, itu semua ada tandanya. Mudah-mudahan tidak ada rahmat setiap hari di bulan Ramadan, terutama ketika buka puasa. 1 juta umat Nabi dibebaskan dari neraka Allah setiap buka puasa. Tiap malam 1 juta umat Nabi dibebaskan dari neraka Allah. Usahakan kita masuk di dalamnya. Usahakan keluarga kita masuk di dalamnya. Usahakan istri kita masuk di dalamnya. Santri kita masuk di dalamnya. Paksa mereka untuk dapat rahmat. Bimbing mereka untuk jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para habaib kita panjang umur, asatid kita panjang umur, syekh wal afiyah fi taatillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling berkah insyaallah. Acara semacam ini mudah-mudahan Allah makmurkan, Allah terima sebagai bentuk amal soleh kita, Allah terima doa yang dibaca, Allah terima Al-Quran yang dibaca, Allah terima zikir yang dibaca, dijadikan amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Terima kasih kepada takmir masjid, terima kasih kepada panitia ahbab, terima kasih kepada Kro TV Al Wafa Tarim. Mudah-mudahan dengan acara malam ini tidak ada satupun dari kita atau yang menyaksikan acara ini kecuali mendapat pengampunan Allah. Allahumma ghafir lana ya ghafur. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. 9 hari 9 malam Ramadan udah lewat. Malam rahmat 10 pertama tinggal 1 malam lagi ya Allah. Jangan ada satupun di antara kami yang Kau haramkan dari rahmat-Mu. Jangan ada satupun dari kami yang Kau haramkan dari pengampunan-Mu. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kamu kami menyembah, kepada Kamu kami memohon. Kami hamba-Mu yang jelek, kami hamba-Mu yang penuh dosa, kami hamba-Mu yang banyak salah. Oleh karena itu kami datang kepadamu ya Allah. Intaghfir lana fa anta lidaka ahla. Kalau Kau ampuni ya Rabb, Kau pantas melakukan itu karena Kau punya sifat Ghafurur Rahim, Afuun Karim. Kalau Kau tolak, kalau Kau tidak ampuni dosa kami, kepada siapa kami minta ampun? Kepada siapa kami harus datang? Gak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang bisa merahmati kami kecuali Engkau ya Allah. Maka berikan kepada kami rahmat-Mu. Keluarga kami yang di rumah, kirimkan rahmat ke rumah kami ya Rabb. Kirimkan rahmat ke rumah mereka ya Rabb. Jadikan rumah kami rumah yang Kau rahmati, penghuni rumah kami penghuni yang Kau rahmati. Jauhkan kami dari segala fitnah ya Allah. Selamatkan negara kami dari segala fitnah ya Allah. Jadikan negara ini negara yang aman, negara yang tentram. Umarok kami, beri mereka hidayah ya Allah, beri mereka taufik ya Allah. Siapkan orang-orang baik di sekitar mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.